Pemirsa Kasanah, jika setiap waktu semua kita didampingi oleh jin yang selalu mencari celah untuk menyesatkan dan mengajak pada keburukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menempatkan malaikatnya untuk menjaga kita, mengarahkan kita pada kebaikan. Sehingga dalam diri masing-masing kita ada jin pendamping dan malaikat pendamping, yang satu mengajak pada keburukan dan satunya mengajak pada kebaikan. Inilah yang diinformasikan Al-Quran. Tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada malaikat penjaganya. Quran Surah At-Tariq 4. Nabi SAW juga mengabarkan pada kita dalam sabdanya, tidaklah setiap orang dari kalian kecuali telah diberitakan kepadanya qarin dari jin dan qarin dari malaikat. Para sahabat bertanya, dan untukmu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, untukku juga. Hanya saja Allah telah menolongku sehingga qorinku masuk Islam dan tidak menyuruhku kecuali pada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Tentunya kedua penjaga yang terus-menerus mengikuti manusia ini sangat berbeda karakternya. Yang satu jin dengan karakter negatif, penggoda manusia dan menyesatkan. Sementara satunya lagi malaikat yang memiliki karakter positif, selalu mengajak pada kebaikan. Hal inilah yang dikabarkan Nabi SAW pada kita dalam sabdanya. Sesungguhnya setan itu punya bisikan. Adapun bisikan setan adalah mengajak pada keburukan dan mendustakan yang hak atau benar. Sedangkan bisikan malaikat adalah mengajak pada kebaikan dan membenarkan yang hak. Barang siapa yang mendapati dalam dirinya ajakan kebaikan, maka ketahuilah bahwa itu datangnya dari Allah. Hendaklah ia memuji Allah atau membaca Alhamdulillah. Tapi kalau dia mendapati yang lain atau ajakan keburukan, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Lalu Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah ayat 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Dengan demikian, kita bisa merasakan adanya kompetisi antara malaikat penjaga dan jin penjaga pada diri setiap manusia. Saling mempengaruhi, saling mendahului. Keduanya hadir saat seseorang akan tidur di pembaringannya. Malaikat penjaga akan membisikkan agar ia menutup aktivitas harinya dengan kebaikan, sedangkan jin qarin membisikkan sebaliknya. Demikian pula sejak bangun tidur, masing-masing membisikkan agar mengawali aktivitas harinya dengan kebaikan atau kejahatan. Kompetisi kedua makhluk Allah yang saling berseberangan yang ada pada diri kita ini dijelaskan Nabi SAW dalam sabdanya. Apabila manusia berbaring di pembaringannya, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri dengan kebaikan, sedangkan setan membisikkan, akhiri dengan keburukan. Apabila ia menyebut nama Allah sampai tertidur, maka malaikat mengusir setan dan setan akan bermalam seraya menyesali kekalahannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Selain malaikat penjaga yang terus mengikuti manusia, ada lagi malaikat penjaga takdir Allah pada diri seseorang. Malaikat ini terus menjaga kita di depan atau dan di belakang kita, menghalau apa saja yang belum ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah malaikat yang disebut Al-Quran dengan malaikat mu'aqibat atau penjaga. Dalam firman-Nya, bagi manusia ada malaikat mu'aqibat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd 11. Dengan demikian dalam diri manusia ada 4 penjaga, 2 malaikat pencatat amal, yang satu di kanan dan yang satu di kiri. Malaikat di kanan mencatat amal baik, sementara malaikat yang di kiri mencatat amal buruk. Dan 2 malaikat lagi penjaga, yang satu di depan dan yang satu di belakang. Dan satu lagi yang selalu mengikuti kita sama dengan jin qarin. Maka pada diri manusia ada 5 malaikat penjaga yang setiap hari terus mendampingi kita. Apa yang dijaga oleh malaikat mu'aqibat yang berada di depan dan di belakang kita? 2 malaikat di depan dan di belakang itu terus menjaga setiap manusia dari bahaya apapun.
Jika ada bahaya datang dari arah depan, sementara takdirnya dia tidak terkena bahaya itu, maka malaikat itu akan mengingatkan kita sehingga terhindar dari bahaya. Maka mereka menjaga manusia dari semua takdir buruk yang belum saatnya menimpa mereka. Kita sering mendengar dalam sebuah kecelakaan besar, semua penumpang meninggal, tapi ada satu bayi yang selamat. Padahal secara perhitungan, seharusnya dia meninggal karena tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah menjaganya dengan memerintahkan malaikat mu'aqibat. Keberadaan malaikat mu'aqibat ini telah diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik menuju Allah. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui tentang kondisi para hambanya. Bagaimana kondisi kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat, dan kami mendatangi mereka juga dalam kondisi sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka diistilahkan malaikat mu'aqibat karena mereka datang silih berganti. Ada malaikat yang berjaga siang dan ada yang berjaga di malam hari. Penjaganya berganti di waktu subuh dan waktu asar. Keberadaan malaikat ini memberi pelajaran bagi kita bahwa apapun yang belum ditakdirkan Allah untuk menimpa kita tidak akan terjadi pada kita. Meskipun andai semua manusia berharap agar itu menimpa kita. Sebaliknya, jika Allah telah takdirkan musibah itu menimpa kita, pasti akan terjadi pada kita. Sekalipun sejuta usaha telah kita lakukan untuk menghindarinya. Allah berfirman, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Quran Surat Al-Hadid 22. Perhatikanlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ketahuilah bahwa seluruh makhluk di dunia ini, seandainya pun mereka bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan bagimu, maka mereka tidak mampu melakukannya, kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tuliskan takdirkan bagimu. Dan seandainya pun mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak mampu melakukannya, kecuali dengan musibkan yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Allahu a'lam. Manfaat kebaikan bagimu, maka mereka tidak mampu melakukannya, kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tuliskan takdirkan bagimu. Dan seandainya pun mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak mampu melakukannya, kecuali dengan musibkan yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Allahu a'lam. Sahabat Nabi bernama Jabir menuturkan, kami duduk di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau membuat sebuah garis di depan beliau, lalu beliau mengatakan, ini jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membuat dua buah garis di kanannya dan dua garis di kirinya. Beliau bersabda, ini jalan-jalan setan. Kemudian beliau meletakkan tangannya pada garis yang hitam tengah, lalu membaca ayat ini. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kami bertakwa. Quran Surat Al-An'am 153. Pemirsa, semoga kita senantiasa menapaki jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari jalan-jalan setan yang terkutuk. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.